Dua kelompok taruna Kementerian Perhubungan terlibat baku hantam usai pelantikan terpadu perwira transportasi 2022 di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Ya, keributan dipicu masalah sepele, senggolan antara taruna saat hendak memasuki bus. Aksi baku hantam antar kelompok taruna Kementerian Perhubungan terjadi di kawasan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Dalam video yang diunggah akun Twitter TXTDR berseragam, terlihat taruna Kementerian Perhubungan terlibat adu jotos usai menghadiri pelantikan terpadu perwira transportasi tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Perhubungan Rabu sore memastikan taruna yang terlibat keributan bukanlah taruna yang baru saja dilantik, melainkan taruna yang mengisi acara pelantikan. Kementerian Perhubungan menyatakan akan memberi sanksi terhadap taruna yang terlibat aksi baku hantam tersebut. Yang namanya kekerasan dan perkelahian itu sama sekali tidak bisa ditolerir. Dan oleh karenanya Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi yang berat ya, kepada para pelaku yang terlibat. Sementara itu, Kepolisian Sektor Gambir menyebut keributan terjadi karena kesalahpahaman akibat senggolan antar taruna saat hendak memasuki bus. Akhirnya dealer kita kemarin sudah datang ke sana, ada laporan dari masyarakat, tetapi setelah kita sampai sana, tawurannya sudah selesai dan itu diselesaikan secara internal oleh mereka sendiri. Polisi memastikan tak akan melanjutkan proses hukum keributan antar taruna tersebut, lantaran kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Rizky Itiar Yahya, Jakarta. Aksi tawuran remaja belakangan memang makin meresahkan begitu ya. Ada yang tawuran karena saling tantang di media sosial. Ada pula yang sengaja tawuran hanya demi ingin memiliki konten untuk diunggah. Ya, ini miris sekali ya. Di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pasca dua kelompok remaja terlibat tawuran, seorang diantaranya dalam kondisi kritis karena mengalami luka di bagian punggung dan pahanya. Sejumlah pemotor memilih putar balik arah guna menghindari tawuran dua kelompok remaja pada Sabtu dini hari 22 Oktober lalu. Dalam peristiwa tersebut, seorang remaja berusia 16 tahun menjadi korban pengeroyokan dan menderita luka bacokan senjata tajam. Menurut unit reskrim Polsek Pondok Aren pada Rabu sore, kedua kelompok remaja sebelumnya saling tantang di media sosial. Pasca jatuh korban, polisi kemudian menangkap 7 remaja pelaku pengeroyokan. Dari 7 pelaku, polisi menetapkan 1 orang sebagai pelaku utama penganiayaan. Polisi kemudian menyita senjata tajam yang dipakai untuk melukai korban. Senjata ditemukan di kebun tak jauh dari lokasi tawuran. Aksi tawuran demi konten juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Seorang remaja berusia 19 tahun pada Minggu dini hari lalu tewas dalam aksi tawuran antar geng. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian menangkap 3 tersangka yang salah satunya anak di bawah umur yang menjadi ketua geng Awok-Awok. Dalam gelar kasus Rabu siang, ketua geng yang masih berusia 16 tahun tersebut dilimpahkan ke Balai Permasyarakatan. Dari catatan polisi, tersangka adalah residivis kasus begal yang mendapatkan hukuman 8 bulan penjara. Dari tersangka, petugas juga menyita 2 celurit sepanjang 2 meter dan 3 telepon genggam. Aksi tawuran merupakan aksi balas dendam karena geng Awok-Awok ini kalah saat melawan geng Guguk pada tawuran sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia.